Selamat pagi Pak Dion dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai materi diferensial dan integral sebagai pemenuhan tugas mata kuliah matematika farmasi. Ikut anggota dari kelompok kami dengan saya sendiri Natali, lalu ada Angela, Glorivia, Janice, dan Jessica. Jadi di video ini kami akan membahas 5 poin, yaitu ada diferensial atau turunan, integral, aplikasi diferensial dalam farmasi, aplikasi integral dalam farmasi, dan contoh soal pengaplikasian integral dalam bidang farmasi. Apa itu diferensial? Diferensial merupakan suatu persamaan dalam ilmu matematika yang berkaitan dengan fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi tersebut dan turunan-turunannya pada tingkat order yang berbeda. Berikut adalah aplikasi diferensial dalam bidang farmasi. Salah satunya adalah untuk menentukan laju perubahan banyaknya obat yang terabsorpsi. Persamaan diferensial digunakan untuk menggambarkan perubahan kadar obat dalam tubuh sepanjang waktu. Dengan memahami laju perubahan obat yang terabsorpsi, ahli farmasi dapat merancang dosis yang lebih efektif dan aman untuk pasien. Lalu, ada juga aplikasinya untuk menentukan waktu yang dibutuhkan obat untuk terabsorpsi yang ditentukan oleh bioavailabilitas obat atau laju dan jumlah relatif obat yang mencapai sirkulasi umum tubuh. Dengan menggunakan persamaan diferensial, ahli farmasi dapat menghitung waktu yang dibutuhkan obat untuk terabsorpsi dan mencapai konsentrasi yang efektif di dalam tubuh. Lalu ada juga aplikasinya dalam pencarian kadar-kadar tertentu, khususnya bidang farmakokinetika. Dengan menggunakan persamaan diferensial dan model matematika, ahli farmasi dapat memprediksi kadar obat dalam darah dan menyesuaikan dosis yang diberikan kepada pasien. Integral itu apa sih? Jadi, integral itu merupakan suatu konsep penjumlahan secara berkelanjutan dalam matematika yang merupakan inverse dari diferensial. Integral dikembangkan menyusul dengan dikembangkannya masalah dalam diferensial, di mana matematikawan harus berpikir untuk menyelesaikan masalah yang berkebalikan dari solusi diferensial. Sehingga integral juga dapat disebut sebagai antiderivatif atau antiturunan, yang berarti kebalikan dari turunan. Integral ini sendiri biasa digunakan untuk mencari luas daerah bawah kurva. Aplikasi integral dalam bidang farmasi itu untuk menghitung luas permukaan tablet, menghitung volume kapsul, dan menganalisis kecepatan disolusi obat dari sediaan farmasi. Aplikasian contoh soal integral di dalam bidang farmasi adalah sebagai berikut. Dalam sebuah percobaan farmakokinetika diketahui bahwa konsentrasi obat dalam darah tiap satuan waktu mengikuti persamaan sebagai berikut. Cp sama dengan 32 dalam kurung E pangkat minus 0,05T dikurangin E pangkat minus 1,2T, di mana Cp adalah kadar obat dalam plasma pada waktu T dan T adalah waktu setelah pemberian obat. Berapakah luas area di bawah kurva dari persamaan tersebut? Untuk mengetahui luas area di bawah kurva pada soal sebelumnya, dibutuhkan beberapa langkah pengerjaan. Langkah yang pertama yang dibutuhkan adalah dengan menuliskan persamaan yang akan diintegralkan. Pada soal yang telah dibacakan sebelumnya, persamaan yang akan diintegralkan adalah Cp sama dengan 32 dalam kurung E pangkat minus 0,05T dikurangin E pangkat minus 1,2T. Lalu, kedua ruas akan diintegralkan dengan menggunakan sifat integral di atas. Sifat integral yang akan kita gunakan pada pengerjaan kali ini adalah integral E pangkat Kx sama dengan 1 per K E pangkat X ditambah konstanta. Maka, Cp dapat kita integralkan menjadi AUC. Lalu, persamaan yang ada di sebelah kanan akan kita integralkan dari T0 hingga T tak hingga Cp dt. Lalu, 32 pada persamaan tersebut dapat kita keluarkan dari integral. Selanjutnya, E pangkat minus 0,05T dikurangin E pangkat minus 1,2T akan kita integralkan dari T0 hingga T tak hingga dt. Lalu dengan menggunakan persamaan yang telah kita sebutkan tadi, yaitu dengan menggunakan sifat 1 per K E pangkat X ditambah C, maka E pangkat minus 0,05T dapat kita ubah menjadi E pangkat minus 0,05T dibagi minus 0,05T. Lalu untuk yang E pangkat minus 1,2T dapat kita tulis menjadi E pangkat minus 1,2T dibagi 1,2. Pada kedua E ini diintegralkan pada T0 hingga T tak hingga. Langkah yang ketiga adalah perhitungan dan penyelesaian. Pada langkah ini, untuk ruas yang sebelah kiri tidak akan kita ubah, sehingga menjadi tetap sama yaitu AUC. Untuk ruas yang sebelah kanan, 32 ini juga tidak akan kita ubah, sehingga dia menjadi tetap sama yaitu 32.
Sementara E pangkat minus 0,05T dan juga E pangkat minus 1,2T yang pada langkah kedua akan kita integralkan T0 hingga T tak hingga akan kita uraikan pada langkah ini. Untuk yang E pangkat minus 0,05T akan kita uraikan menjadi E pangkat minus 0,05T dikali tak hingga dibagi dengan minus 0,05 akan kita kurangin dengan E pangkat minus 0,05T dikali 0 dibagi dengan minus 0,05. Untuk yang E minus 1,2T akan kita uraikan menjadi E pangkat minus 1,2T dikalikan dengan tak hingga lalu dibagi dengan minus 1,2 dikurangin dengan E pangkat minus 1,2T dikalikan 0 lalu akan dibagi dengan 1,2. Karena sesuatu yang dikalikan dengan tak hingga hasilnya adalah tak hingga, maka pangkat pada E yang dikalikan dengan tak hingga dapat kita abaikan. Sehingga untuk E pangkat minus 0,05T yang tersisa adalah E pangkat minus 0,05T dikalikan 0 dibagi minus 0,05. Sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga E pangkat minus 0,05T dikali 0 dibagi minus 0,05 hasilnya adalah minus 1 dibagi 0,05. Lalu untuk yang E pangkat minus 1,2T dikali tak hingga dibagi minus 1,2 dapat kita abaikan juga. Sehingga tersisa minus E pangkat minus 1,2T dikali 0 dibagi minus 1,2. Maka sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya adalah 1, sehingga dapat diartikan menjadi minus 1 dibagi 1,2, sehingga dapat dituliskan jika 32 dikali dengan minus 1 per 0,05 dikurangi dengan minus 1 dibagi 1,2, maka dapat kita tuliskan menjadi 32 dikali dengan 1 dibagi 0,05 dikurangin 1 dibagi 1,2. 1 dibagi 0,05 dikurangin 1 dibagi 1,2 adalah 19,167. Lalu 19,167 ini dapat kita kalikan dengan 32. Hasilnya adalah 613,33. Maka pada hasil ini dapat diketahui jika luas area di bawah kurva pada persamaan soal tersebut adalah 613,33. Selanjutnya, berapa waktu maksimal yang dibutuhkan? Untuk mencari waktu maksimal, kita menggunakan fungsi turunan, yaitu dCp per dt sama dengan 0. Diferensial fungsi harus sama dengan 0 untuk mencari titik puncak. Kemudian masukkan Cp ke dalam fungsi dCp dan didapatkan seperti perhitungan. 32 dikeluarkan dari dalam kurung, karena jika konstanta diturunkan hasilnya akan tetap sama. Kemudian dijabarkan menjadi 32 dikali dalam kurung dE pangkat negatif 0,05T per dt dikurang dE pangkat negatif 1,2T per dt sama dengan 0. Kemudian menggunakan turunan dari beberapa fungsi umum, yaitu D dalam kurung E pangkat AX per DX sama dengan AE pangkat AX. Dan terapkan pada perhitungan menjadi 32 dikali dalam kurung negatif 0,05E pangkat negatif 0,05T dikurang dalam kurung negatif 1,2E pangkat negatif 1,2T sama dengan 0. Pindahkan 32 ke ruas kanan, yaitu 0 dibagi 32 sama dengan 0. Dan pindahkan juga negatif 0,05E pangkat negatif 0,05T ke ruas kanan agar nilainya sama-sama positif. Langkah 3 adalah satukan konstanta dengan konstanta dan eksponen dengan eksponen. Didapatkan seperti perhitungan, yaitu 1,2 per 0,05 sama dengan E pangkat negatif 0,05T per E pangkat negatif 1,2T. Kemudian pangkat bisa disatukan. Karena pembagian, maka pangkat dikurang. Negatif bertemu negatif menjadi positif. Maka didapatkan hasilnya menjadi 1,2 per 0,05 sama dengan E pangkat 1,15T. Untuk mencari T, kita harus menghilangkan eksponen terlebih dulu, dengan cara dilenkan sehingga T dapat dicari, yaitu T sama dengan len dalam kurung 1,2 per 0,05 dibagi 1,15. Sehingga didapatkan T sama dengan 2,76. Selanjutnya, berapa konsentrasi puncak atau Cp maksimal? Untuk mencari Cp maksimal adalah dengan cara mensubstitusi nilai T maksimal yang sudah dicari ke dalam persamaan Cp. Didapatkan hasil Cp maksimal sama dengan 26,7. Berikut adalah kurva yang menunjukkan titik puncak pada waktu 2,76 dan pada konsentrasi 26,7. Sekian video pembahasan materi diferensial dan integral dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.